Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, saya Anggreni Eka Sarayu, mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Hari ini, Kamis 8 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMK Negeri 1 Derjo, Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Masih semangat ya? Masih. Coba ibu mau tes dulu semangatnya. Kalau ibu bilang matematika, kalian nanti menjawab alhamdulillah, luar biasa. Oke, yes. Seperti itu, bisa kan? Kita coba. Matematika. Alhamdulillah, luar biasa. Oke, yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, anak-anak, tetap semangat dalam belajar. Ingat, anggap saja belajar matematika itu sebagai ibadah. Kalian harus tetap semangat dalam mempelajari sesuatu yang bermanfaat sampai kalian merasa puas dengan hasilnya, ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Saya minta tolong ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa mulai. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Ya. Yang tidak masuk siapa ya? Siapa? Alwi. Alwi. Siapa lagi? Niko. Alwinya kenapa tidak masuk? Sakit. Yang Nicholas tidak masuk kenapa? Sakit juga. Ada lagi yang tidak masuk? Alasannya apa? Sakit lagi ya, harus jaga kondisi anak-anak ya, memang ya. Supaya tidak sakit, jaga kondisi, jangan telat makan. Sudah ada lagi yang tidak masuk? Sudah, oke. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penerapan integral, bisa dilihat di sini. Aplikasi integral, yaitu luas daerah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, bisa dilihat di layar. Dengan model pembelajaran problem-based learning, kalian dapat membandingkan luas daerah dengan menggunakan integral tertentu dan aplikasi GeoGebra. Kemudian, dengan strategi lesson study, peserta didik atau kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual luas daerah dengan integral tertentu dan aplikasi GeoGebra dengan tepat. Nah, seperti itu tujuan kita hari ini. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Jembatan. Apa sih manfaat belajar integral itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang tahu? Nah, supaya lebih tahu dan lebih memahami, kalian simak video ini ya. Halo, di sini saya akan memberitahukan tentang penerapan kalkulus integral dalam ilmu teknik sipil. Yuk disimak baik-baik. Dalam ilmu teknik sipil, integral sangat berguna bagi perencana atau pelaksana untuk mempermudah perhitungan perencanaan suatu bangunan atau konstruksi.
Contohnya dalam perencanaan pembangunan jembatan ini, perhitungan integral sangat membantu dalam perencanaan pembangunannya. Ketika ada jembatan roboh yang disebabkan oleh putusnya tali baja, maka si perencana bertanggung jawab untuk menyambung tali tersebut dengan cara menggunakan integral tentu dan luas daerah. Pilar-pilar jembatan tersebut membentuk partisi-partisi yang kita temukan dalam hitung luas daerah integral, seperti penjelasan berikut ini. Jadi, dengan integral mempermudah perhitungan luas daerah yang ingin diketahui. Nah, jadi kalian paham kan kalkulus integral ini sangat bermanfaat dalam perencanaan suatu bangunan atau konstruksi. Salah satunya yang sudah dijelaskan tadi. Nah, itu tadi ya anak-anak, manfaat belajar integral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti yang akan kalian pelajari adalah menghitung luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva dan kemudian yang dibatasi oleh dua kurva. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Materi integral tertentu. Integral tertentu, terus apa lagi? Integral tertentu. Ya, ini salah satunya. Yang tadi kita pelajari, aplikasi dari integral. Ada yang bisa membantu saya membacakan? Oh ya, silakan Mas. Nah, bagus sekali. Yaitu tadi pembelajaran sebelumnya, kemudian manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata bisa juga ya menghitung suatu jembatan ya dengan integral. Nah, ini review kita materi sebelumnya tentang integral tertentu tadi kan. Coba, ada yang masih ingat nggak menentukan nilai integral dari 3x kuadrat dx? Ya anak-anak, dari materi yang sebelumnya ada yang masih ingat bagaimana cara menyelesaikan nilai integral ini? Ya, silakan Mas Olen. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Valen. Ya, oke, silakan duduk. Ya, itu tadi anak-anak materi kita sebelumnya ya. Ya, anak-anak, setelah tadi melihat Valen menyelesaikan materi pada pertemuan sebelumnya tentang integral tertentu, kita lihat pada permasalahan ini, Ibu punya suatu masalah yang berkaitan dengan penerapan integral, yaitu menentukan luas daerahnya. Bisa dibaca ya anak-anak ya di sini. Kemudian nanti kalian akan menentukan luas daerahnya itu dengan aplikasi GeoGebra. Jadi dengan menggunakan integral tertentu dan aplikasi GeoGebra. Untuk aplikasi GeoGebra ini kalian bisa lihat tutorialnya ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan belajar menentukan luas daerah dengan GeoGebra.
Pertama, install dahulu aplikasi GeoGebra di Play Store seperti ini. Misalnya, kita akan menentukan luas daerah dari kurva fx sama dengan x kuadrat interval 0 sampai 1. Ketikkan fungsi fx sama dengan x kuadrat di kolom masukkan ini. Selanjutnya kita enter. Lalu untuk menentukan luas daerahnya ketik integral between kurung buka f karena dia hanya satu fungsi, koma intervalnya tadi 0, 1 kurung tutup, kemudian di enter. Inilah hasil dari luas daerah yang dibatasi oleh satu kurva pada interval 0 sampai dengan 1. Jika kita menambahkan kurva lagi, kita beri nama gx sama dengan 2 min x, maka untuk menentukan luas daerahnya ketikkan integral between kurung buka, masukkan nama kurvanya fx dan gx, kita ketik f, g, intervalnya karena intervalnya negatif 2 sampai 1, kita ketikkan negatif 2, 1 kurung tutup di enter. Hasilnya negatif 4,5. Arti negatif ini karena luas daerahnya berada di bawah kurva. Sekarang kita ingin mensimulasi luas daerah dari fx sama dengan min x kuadrat. Terlihat kurva terbukanya ke bawah seperti ini. Kemudian kita ingin mengubah lagi, kira-kira gx-nya kita ganti 3 min x seperti apa? Ya, terlihat seperti ini. Kita ubah lagi, gx sama dengan 3 plus x seperti ini luas daerahnya. Dan intervalnya, jika kita ingin mengganti negatif 2 ini dengan interval 2, maka terlihatlah luas daerahnya seperti ini. Ya, itu tadi anak-anak tutorial menentukan luas daerah dengan GeoGebra ya. Baiklah anak-anak, setelah ini Ibu akan adakan diskusi. Kalian nanti akan berdiskusi dengan kelompok kalian yang kita bentuk pada pertemuan sebelumnya ya. Kalian nanti akan mendapatkan 3 masalah. Yang pertama, masalah tentang penerapan integral dalam menentukan luas daerah, terutama pada perhitungan jembatan, luas jembatan, seperti yang bisa dilihat di layar ya. Kemudian nanti masalah kedua ini tentang aplikasi integral juga anak-anak di kedipan mata. Nah, ternyata bisa ya menghitung luas daerah dari mata yang diarsir. Daerah yang diarsir kan seperti berbentuk mata ya, kedipan mata. Itu bagaimana ya caranya? Ternyata bisa menggunakan rumus luas daerah integral. Kemudian yang masalah ketiga di sini adalah tentang menghitung luas yang diketahui 2 kurva. Nanti kalian akan menghitung luas dari suatu kurva. Di sini sudah diketahui persamaannya, kemudian sudah diketahui batasnya. Yang ditanyakan adalah berapa luas daerah yang sama dengan luas L1-nya yang belum diketahui batasnya. Nah, itu dia tantangan untuk kalian nanti dalam berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Ini Ibu bagikan dulu ya LKPD-nya. Masalah 2 saja. Nah, yang ini aja. Masalah 2. Ini saya beri yang masalah 3. Ya. Masalah 1 ya.
Iya. Nanti digambar, iya, digambar grafiknya. Kemudian ini, ya, selanjutnya ini ya, masalah satu aja nggak apa-apa. Ya, ini dia. Sudah mendapatkan semua ya anak-anak ya? Sudah. Ya, anak-anak di sini ada scan barcode. Kalau kalian ingin mencari sumber belajar lainnya, bisa di-scan dengan menggunakan alat pembaca barcode ya. Sudah ada di HP-nya masing-masing? Sudah, nanti tinggal dicoba saja, tinggal di-scan, nanti bisa dibaca, bahan ajar tentang integral, bagaimana sih cara menghitung luas, di sini sudah ada. Kalau mau menggunakan barcode yang ada di sini juga bisa. Ya, ini dia barcode-nya. Ada yang mau mencoba membuka barcode? Ya, coba Mas Fikri. Dicoba scan. Nanti muncul bahan ajarnya yang dibaca ya. Bisa, Mas? Ya. Nah, seperti itu anak-anak. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk diskusi. Jika ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita mulai 15 menit dari sekarang. Ya. Silakan. Oh, kelompok ini? Bingung yang mana? Cara menghitung batas dari X tambah 2 min 5 X tambah 4. Oh ya, mencari batas itu bisa menggunakan pemfaktoran ya anak-anak ya. Ada yang masih ingat yang pemfaktoran? Mungkin salah satu anggotanya ingat pemfaktoran. Nah, coba Mbak, dibantu. Jadi ini hasilnya. Ya, jadi batasnya itu 1 sampai 4. Paham ya Mbak ya? Oh ya, paham. Ya, siap. Kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Caranya apakah sudah benar? Ya, caranya. Oh ya, sip, betul. Sudah betul. Oke. Iya. Nanti di screenshot ya hasilnya. Dimasukkan ke presentasi ya? Iya, presentasi. Mau pakai presentasi apa? Aplikasi apa? Canva aja. Oh ya, sip. Mantap, lanjutkan. Ya. Kalau ada yang nggak jelas, tanya lagi aja ya. Ada yang tanyakan? Ini Bu mencoba untuk menggunakan aplikasi GeoGebra. Oh iya. Bisa caranya ya? Bisa. Ya. Nanti hasil dari GeoGebra-nya dicocokkan ya. Hasil manualnya bener nggak? Jadi dicocokkan hasilnya. Ya. Ya, bagus. Dilanjutkan. Ya, Mas. Udah, Mas. Ini langsung ditulis nggak apa-apa.
Nanti tinggal diterangkan ya. Dari gambar terlihat batasnya sekian gitu. Ini nanti saya nggak tulis apa. Nggak usah, nanti ditayangkan aja. Ditayangkan di LCD-nya, di PowerPoint-nya ya. Ya, difoto sekalian. Oke, diskusi sudah habis. Sekarang waktunya presentasi. Ada yang mau duluan mempresentasikan masalah yang didapat? Saya persilakan. Ya, masalah berapa yang dibahas? Masalah 1, ya, silakan. Yang mau presentasi ke depan, yang jadi operator juga silakan maju. Ya, di sini ya. Ya. Kenapa? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan membahas masalah 1. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Ilham, yang kedua ada Muhammad Amir, yang ketiga ada Valentino, yang keempat ada Sofi Mei, dan yang kelima ada Saskia, dan yang terakhir ada Yunita. Saya akan membaca untuk soal pertama. Dalam ilmu teknik sipil, integral sangat berguna bagi pelaksanaan untuk mempermudah perhitungan perencanaan suatu bangunan atau konstruksi. Contohnya, dalam perencanaan pembangunan jembatan ini, perhitungan integral sangat membantu dalam perencanaan pembangunannya. Ketika ada jembatan roboh yang disebabkan oleh putusnya tali baja, maka perencanaan bertanggung jawab untuk mendesain agar tali baja itu terhubung kembali. Dalam penyelesaian hal ini, si perencana menggunakan integral tentu dan luas daerah. Pilar-pilar jembatan gambar tersebut membentuk partisi-partisi yang akan kita temukan dalam menghitung luas daerah integral. Dari bentuk jembatan seperti itu, didefinisikan seperti integral yang dapat diartikan untuk luas daerah di bawah kurva Y sama dengan f x pada integral a, b. Jika dimisalkan tali jembatan yang seperti kurva Y sama dengan x kuadrat yang dibatasi jembatan sebagai sumbu x dan tiang jembatan sebagai sumbu Y yang dibatasi oleh garis x sama dengan 0 dan x sama dengan 3, maka a. Bagaimana menentukan luas daerah jembatan? B. Bagaimana luas daerah jembatan jika dimisalkan tali jembatan Y sama dengan min X kuadrat dibatasi oleh X sama dengan 3. Bandingkan hasilnya jika dihitung dengan menggunakan aplikasi GeoGebra dan konsep integral tertentu, kemudian simpulkan jawaban kalian. Untuk pembahasan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya, Rizky Ilham. Waktu dan tempat dipersilakan. Untuk soal yang A, fx sama dengan x kuadrat menggambar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat yang dibatasi garis x sama dengan 3. Untuk soal berikutnya bisa dijawab oleh teman saya Yunita. L sama dengan batas 0 sampai 3 fx dx. L sama dengan batas 0 sampai 3 x kuadrat dx. Kemudian L 1/3 x pangkat 3 batas 0 sampai 3. Kemudian 1/3 3 pangkat 3. Kemudian 1/3 kali 27 sama dengan 9. Jadi luas daerah jembatan adalah 9 satuan luas. Kemudian presentasi selanjutnya dilanjutkan dengan Saskia. Oke, jadi untuk kesimpulannya adalah luas daerah jembatan yang dihitung dengan integral tertentu dari aplikasi GeoGebra menunjukkan hasil yang sama, yaitu negatif 9. Arti negatif karena luas daerah berada di bawah kurva sehingga luasnya 9 satuan luas. Sedangkan grafik Y sama dengan X kuadrat, kurva terbuka ke atas sehingga luas daerah berada di atas sumbu X
Dan Y sama dengan min X kuadrat, kurva terbuka ke bawah. Ini adalah hasil gambar praktek menghitung luas di aplikasi GeoGebra. Hasil grafiknya ya. Ya Bu, ini hasil grafik. Ya. Bisa diakhiri. Teman-temannya ada yang tanyakan apa? Apakah ada pertanyaan dari presentasi kami? Tolong berikan contoh soal yang batasnya bukan 0,3 dan tunjukkan hasil luas daerahnya. Saya tulis dulu baru dijelaskan, Bu. Mulai ya. Iya. Misal Y sama dengan X kuadrat dibatasi oleh negatif 3 dan 3 dengan integral tertentu. Oh, luas. Integral X kuadrat dx dan batas 3 sampai negatif 3. Lalu 1/3 X pangkat 3 dengan batas 3 sampai negatif 3. Lalu 1/3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi 1/3 dikali negatif 3 pangkat 3. Lalu 1/3 dikali 27 dikurangi 1/3 dikali negatif 27 sama dengan 9 dikurangi negatif 9 sama dengan 18. Hasilnya berapa, Mas? 18. Ya. Kan kalau batasnya bagaimana batasnya? Ada yang tanyakan? Ya. Ya sudah, bisa diakhiri presentasinya. Ya. Saya. Sekian presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah yang ketiga, yang terakhir, kelompok 4 ini sudah siap sepertinya. Ya, silakan maju kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan membacakan struktur nama dari kelompok kami. Yang pertama Muhammad Habib, yang kedua Novandra Esona Putra, yang ketiga Siti Aisyah, yang keempat Tiara Amalia, yang kelima Vicky Tasya, yang keenam Windy Aulia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Habib. Waktu dan tempat kami persilakan. Soal masalah 3. Perhatikan grafik di atas, kemudian tentukan A. Batas luas daerah yang diarsir sama dengan L1. B. Batas luas daerah yang diarsir L2. C. Gunakan aplikasi GeoGebra untuk mengkonstruksikan grafik tersebut pada interval A, B agar luas daerah yang dihasilkan sama dengan luas daerah L1. Untuk penyelesaiannya dibacakan oleh teman saya Tasya.
Di sini saya akan membacakan pembahasan. Yang pertama adalah fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 pada interval 0,1. Kita masukkan integral 0 sampai 1 yaitu fx dx, integral 0 sampai 1 x kuadrat min 5x plus 4 dx. Sepertiga x pangkat 3 min 5 per 2 x kuadrat plus 4x dengan batas 0 sampai 1. Sepertiga min 5 per 2 plus 4. 2 min 15 plus 24 per 6. Hasilnya adalah 11 per 6. Agar luas daerah ketiga sama dengan luas daerah pertama, yaitu 11 per 6, maka batas intervalnya adalah 4,5. Next. Di sini saya dan kelompok saya sudah mencocokkan hasilnya dengan GeoGebra, yaitu dengan hasil berikut ini sama dengan luas daerah pertama yaitu 11 per 6. Selanjutnya teman saya akan mencocokkannya dengan GeoGebra yaitu Siti Aisyah. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra kita masukkan yaitu ininya fx sama dengan x kuadrat min 5x plus 4 dengan di sini sebelumnya itu integral Baldwin dan dimasukkan f 0,1 sebagai batas antara ini dan ini. Lalu kita masukkan juga dengan tadi 4,5 sehingga ininya sama 1,834. Ini adalah merupakan hasil 11 bagi 6. Silakan jika ada yang bertanya. Bagaimana menentukan batas dari luas daerah LA jika belum diketahui? Pertanyaan dari Randy, batas dari luas daerah yang belum ditentukan yaitu dengan memfaktorkan x kuadrat min 5x ditambah 4 sama dengan 0, x min 4, x min 1. X min 4 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau X sama dengan 1. Jadi untuk menentukan batas yang belum ditentukan yaitu dengan memfaktorkan soal yang telah ditentukan. Apakah jawaban sudah bisa diterima? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus anak-anak. Presentasi kalian sudah bagus semua, sudah mudah dipahami. Hanya saja yang perlu digarisbawahi di sini ada pengucapannya. Untuk simbol V itu bukan V ya, atau ya seperti itu aja. Ya, bagus kalian anak. Setelah ini Ibu ada evaluasi di mana nanti ini kalian menjawab pertanyaan tentang luas daerah ya. Di sini sudah ada barcode-nya, silakan di-scan barcode-nya bisa. Linknya sudah saya share di grup masing-masing, silakan dibuka, silakan dikerjakan soalnya dalam waktu 15 menit untuk mengetahui pemahaman kalian. Ya anak-anak, waktu mengerjakan evaluasi sudah habis. Jangan lupa setelah mengerjakan, klik print nilai, nanti di situ nilai kalian akan keluar. Sudah dicek belum nilainya? Ada yang mendapat 100? Oh, ada ya. Dapat 100 ya? Ya. Bagus. Ya. Ya, oke. Lalu untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulan? Apa saja yang sudah dipelajari? Ya, Mas Septian. Kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu penerapan integral dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung luas jembatan. Ya, bagus. Dari pendapatnya Mas Septian, ada lagi yang mau berpendapat kesimpulan apa yang bisa ditarik pada pembelajaran hari ini? Ya, Mbak Miftah.
Aplikasi GeoGebra dapat membantu saya untuk memahami luas daerah. Bagus sekali. Untuk permasalahannya sekarang, ada enggak kendala dalam menyelesaikan permasalahan dalam LKPD? Ada. Adakah permasalahan yang kalian alami saat menyelesaikan LKPD? Kalau ada, di bagian yang mana? Ya, coba Mbak. Kalau menurut saya Bu, masih belum bisa menentukan batas dari luas daerah dengan cepat. Bisa saya gunakan dengan menggunakan pemfaktoran, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Kalau Mbak Salsabila ini ternyata kesulitannya di menghitung cepat anak-anak. Dalam memfaktorkan sudah bisa, cuma ngitung cepatnya. Nah ini bagaimana solusi supaya kemampuan dalam berpikir dan menghitung cepat ini bisa terlatih dan terasah? Ada yang bisa membantu memberi solusi? Saya Bu, dengan berlatih soal dan diberi waktu, jadi kita bisa mengukur kecepatan berhitung kita. Kalian semua pintar anak-anak. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar dan menuntut ilmu agar kepandaian, kepintaran, kecakapan kalian dalam berhitung itu tidak hilang. Jadi sering diasah dengan berhitung dan latihan soal ya. Ya, untuk pembelajaran kita berikutnya tentang volume benda putar. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akhiri sampai sini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa agar ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan Mas Alfian. Sebelum kita mengakhiri pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan ya.